Ini ya nanti fokus kita. Nah, yang pertama kita cek dulu ya bahwa tentunya adik-adik itu sudah melakukan proses yang namanya penginputan data ya, mulai dari verifikasi nilai rapor ya. Setelah verifikasi nilai rapor tentunya ada pengisian data KK ya. Setelah KK selesai ada pengisian lokasi titik rumah ya atau titik koordinat, dan berikutnya terakhir adalah melakukan pengiriman data ya. Pengiriman data ke pengajuan berkas tentunya ke sekolah SMA atau SMK negeri terdekat ya. Nah, setelah selesai seperti ini, apakah PIN langsung terbit? Ya, apakah seperti ini PIN langsung terbit? Nah, jawabannya tidak ya. Jadi PIN itu nanti menunggu proses verifikasi dari operator ya, dari operator SMA atau SMK negeri yang berada di sekitar lokasi kalian, ya. Nah, terus di sini bagaimana cara melihat PIN kita itu apakah sudah terbit atau belum ya? Atau mungkin bisa saja ditolak ya untuk berkas pengajuan PIN ya. Nah, ini tentu saja ada kemungkinan. Nah, yang perlu kalian pahami itu adalah di sini ya. Jadi PIN itu tidak langsung terbit ya, artinya tidak langsung muncul setelah pengajuan. Ya, jadi artinya PIN itu tidak langsung terbit atau tidak langsung muncul. Nah, ini tergantung dari antrian. Nah, terus waktunya kapan, Pak? Kira-kira PIN itu akan terbit. Nah, ini kurang lebih ya. Ini menunggu waktu kurang lebih 1 sampai 3 hari. Nah, ini 1 sampai 3 hari ini artinya misalkan ya, karena teman-teman besok pagi langsung melakukan pengajuan dan ternyata langsung di pengajuan kalian diterima dan di-approve, tentunya 1 hari itu PIN akan terbit. Nah, tetapi ada juga yang mungkin sampai besoknya ya, sampai 2 hari. Itu dikarenakan ini ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan tergantung dari operator sekolah ya dalam melakukan memverifikasi berkas pengajuan PIN kalian. Jadi apakah nanti di sekolah itu dia antriannya banyak apa tidak? Tentunya kalau antriannya sedikit, ya tentunya 1 sampai 3 hari tidak sampai lah, 1 hari sudah PIN-nya terbit. Tapi kalau antriannya banyak, ya mungkin di sekolah itu operatornya sedikit yang melakukan verifikasi berkas, bisa saja 1 sampai lebih dari mungkin ada yang seminggu, bisa saja terjadi. Atau mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari baru saja terbit, ada juga yang seperti itu. Ya, jadi untuk waktunya ya perkiraan 1 sampai 3 hari. Jadi bisa saja kalian hari ini baru mengajukan PIN ya, mungkin 1 jam sampai 2 jam langsung PIN-nya terbit. Itu juga ada yang seperti itu. Karena ya tentunya langsung masuk ke operator, langsung itu dilakukan verifikasi dan ternyata pengajuannya oke dan betul, langsung PIN itu terbit. Seperti itu teman-teman ya, ini terkait dengan waktu dan juga untuk proses PIN-nya. Nah, yang paling penting ini adalah cek secara berkala. Cek berkala itu nggak perlu dicek terus ya, tetapi cek misalkan nanti siang, sore, atau mungkin besoknya ya, cek secara berkala apakah nanti PIN kalian terbit atau mungkin ditolak untuk melakukan revisi. Itu ya, paham ya teman-teman ya sampai di sini. Oke, sekarang bagaimana cara untuk mengeceknya ya? Jadi mengeceknya itu sama ya. Teman-teman bisa mengunjungi laman ppdb.jatimprof.go.id atau langsung masuk ke ppdbjatim.net. Ini sama saja. Nah, nanti di sini ada menu pra pendaftaran. Ya, jadi caranya sama. Caranya sama ketika kalian melakukan pengajuan PIN. Paham ya? Nah, nanti di sini ada menu ambil PIN ya. Teman-teman tinggal disesuaikan saja ya. Apakah lulusan Jatim 2022, apakah lulusan Jatim tahun sebelumnya atau lulusan luar Jatim. Ini disesuaikan. Tergantung kalian itu siswa yang mana ya dari ketiga ini. Paham ya? Nah, berikutnya kalau sudah ini teman-teman langsung memasukkan NPSN, nomor induk siswa nasional, tanggal lahir, centang saya bukan robot, dan login. Jadi persis dengan waktu kalian pengajuan PIN. Tapi bedanya kalau pengajuan PIN untuk siswa yang luar Jatim dan lulusan tahun lalu, dia harus membuat akun dulu. Ya, makanya akunnya itu teman-teman simpan dengan baik sehingga nanti setelah memiliki akun ya, nanti tinggal bisa digunakan untuk login ya. Tapi yang untuk lulusan tahun Jatim tahun 2022 ya tidak perlu membuat akun ya, langsung memasukkan 3 poin ini. Paham teman-teman ya? Yang berikutnya nanti setelah login akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau tampilan seperti ini artinya masih dalam proses antrian ya. Jadi pengajuan PIN kalian ini masih proses antrian. Cek ulang 2 sampai 3 hari kemudian. Paham ya? Nanti kalau statusnya verifikasi seperti ini dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Ini masih dalam antrian. Misalkan untuk lulusan Jatim tahun 2021. Oke, paham ya? Jadi ini masih dalam proses. Nah, solusinya bagaimana? Ya sabar ya, menunggu antrian dan diverifikasi oleh operator. Banyak-banyak berdoa ya, semoga pengajuan PIN kalian diterima. Dan yang terakhir adalah cek
pengajuan PIN kalian secara berkala. Ya, nah, poin 4 penting, jika ditolak segera lakukan perbaikan, jika diterima PIN akan langsung terbit. Nah, yang poin 2 ini kenapa harus cek secara berkala, karena statusnya ditolak ya atau diminta perbaikan. Nah, ini datanya baru bisa diperbaiki. Contohnya apa? Contohnya seperti ini ya. Perhatikan titik posisi alamat Anda telah digeser ya. Nah, ini seperti yang sudah kita sampaikan di video kita sebelumnya. Di sini ya, di sini ada hati-hati ya saat pengajuan PIN, karena ada saja PIN itu akan ditolak. Ini nanti bisa dilihat di video ini ya. Nah, terus penolak karena apa? Bisa saja karena data NIK atau KK tidak sesuai, file KK buram tidak terbaca, dan seterusnya. Jadi yang poin 2 ini nanti ketika teman-teman menemukan harus melakukan revisi atau pengajuan PIN, segera lakukan perbaikan dan lakukan pengajuan ulang PIN kembali. Paham ya? Ini alasan ditolak bisa saja KK tidak sesuai atau kurang dari 1 tahun, alamat data atau tidak sesuai ya, alamat atau data tidak sesuai, terus mungkin ada lagi lokasi di rumah yang tidak sesuai, terus berkas yang diupload mungkin salah. Dan yang terakhir, solusinya adalah perbaikan data sesuai yang diminta dan tunggu proses verifikasi kembali. Nah, yang terakhir, yang terakhir adalah status diterima dan PIN terbit. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini ya, jadi proses pengambilan PIN selesai. Paham ya? Nah, proses pengambilan PIN selesai, maka di sini ada informasi ya, selamat pengambilan PIN telah berhasil dilaksanakan. Ini artinya sudah selesai. Di sini PIN muncul. Di sini ada nama, ada NISN, dan yang terakhir adalah PIN. Nah, ini PIN-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk angka dan huruf. Nah, terus bagaimana Pak? Ini kalau sudah seperti ini, teman-teman screenshot ya, di screenshot atau mungkin dicetak. Paham ya? Sehingga nanti PIN ini digunakan untuk apa? Nah, PIN ini nanti digunakan untuk pendaftaran. Ya, karena kalau kita lihat di dalam sini ya, di dalam panduan untuk prosedur tata cara pendaftaran, ini ya, dalam tata cara pendaftaran itu nanti misalkan di jalur afirmasi ya. Di sini dia login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan memasukkan NISN dan PIN. Paham ya? Jadi sudah tidak lagi menggunakan NPSN, tidak lagi menggunakan tanggal lahir, tetapi nanti yang digunakan saat melakukan pendaftaran itu adalah NISN dan PIN. Ya, sama. Perpindahan tugas juga sama. Terus misalkan jalur prestasi lomba juga sama. Terus misalkan di jalur nilai akademik ya sama. Jadi setelah login yang dimasukkan itu adalah NISN dan PIN. Sehingga teman-teman harus menyimpan PIN ini dengan baik, jangan sampai ada orang lain yang tahu ya, karena bisa saja ditakutkan PIN kalian digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan untuk PIN yang sudah terbit. Jadi nanti silahkan disimpan ya, bisa dicetak atau bisa di screenshot, sehingga nanti ketika dibutuhkan teman-teman sudah siap dengan data-data kalian. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Nanti di pertemuan kita berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara daftar di jalur afirmasi dan juga di jalur-jalur lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.